menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, menurut kamu apa saja kelebihan dan kekurangan terjadinya dua iklim di negara kita? Dicatat ya. Menurut kamu apa saja kelebihan dan kekurangan terjadinya dua iklim di negara kita? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Ayah bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu mengenali dan menyajikan cerita tentang kegiatan dan perayaan unik di kota daerahnya. Adik-adik, hari ini kita akan mengenal salah satu warisan budaya Indonesia, yaitu lompat batu. Lompat batu adalah olahraga tradisional suku Nias. Seperti apa ya olahraga tradisional yang kini sudah mendunia tersebut? Yuk kita belajar bersama. Dulu ketika Nias terkoyak perang, banyak desa yang dikelilingi pagar tinggi agar tidak mudah diserang musuh. Tetapi para petarung tak kalah taktik. Mereka nekat melompati pagar batu setinggi 2 meter. Desa Orahilifau adalah salah satu kampung yang memiliki tradisi kental tentang lompat batu. Masyarakat desa Orahilifau percaya akan makna lompat batu bagi kehidupan generasi-generasi sekarang.
Wahaya habana hadrano matua sifahaya. Wahaya hehe mejumihi cihi. Saatnya saya buktikan kepada dunia, saya adalah laki-laki dunia sejati. Lompat batu suku Nias bukan sekedar melompati susunan batu yang tinggi, tetapi untuk kekuasaan seorang laki-laki Nias. Ini tentang tanggung jawab. Ini tentang proses. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, berdasarkan video tersebut, buatlah satu paragraf menarik yang menceritakan tentang sejarah Hombo Batu atau tradisi lompat batu di Nias. Dicatat ya, berdasarkan video tersebut, buatlah satu paragraf menarik yang menceritakan tentang sejarah Hombo Batu atau tradisi lompat batu di Nias. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Yang dilihat dulu yang pertama adalah batu tumpuannya. Begitu diinjak tumpuannya harus kencang itu untuk memperoleh lompatan yang maksimal. Pemanasan semua, pemanasan. Sudah bisa mulai. Lawe, mulai. Paroro. Ayo, ingat tumpuan. Rupanya ada juga yang tidak lewat. Tapi jangan patah semangat. Yang penting melompat. Oh iya, bagai ini kain. Sina ya gua ada main lewat. Nah, rugi bah. Abu lek, mai ibu tu karena gelau. Ya, mundur. Faroro mulai. Kalau anak-anak di desa ini kalau latihan lompat, mereka lompat-lompat dari yang kecil-kecil, dari yang tinggi-tinggi 1 meter, 1,10 dan seterusnya. Kalau nyangkut kan tidak mengundang bahaya. Paling garis mistarnya itu kalau tidak lewat ya jatuh sendiri. Garis mistarnya. Kalau saya pulang sekolah, saya main di sini sambil dan loncat juga di sini. Kalau sudah bisa kita loncati apa? Lompat batu yang aslinya, yang namanya Hombo Batu. Terus. Nanti kalau udah mulai agak besar, SMP, SD kelas 6, mulai melompati dia. Berapa? Pagar rumah adat Nikolsara itu, rumah adat besar. Yang sebenarnya itu bukan dibuat itu khusus untuk melompat anak-anak, bukan. Tetapi hanya karena perkembangan keadaan, akhirnya udah kita jadikan aja sebagai tempatnya lompat anak-anak. Kalau saya lihat dibanding dengan era 60-an, 70-an, itu jelas berkurang. Kalau di era 60-70-an di masa-masa kami, ini luar biasa, hampir setiap lorong rumah, ya kan, hampir setiap, misalnya di emperan rumah-rumah yang agak luas sedikit, tidak ada rumah yang tidak ada lompat, khususnya anak-anak. Mereka buat sendiri. Tapi kalau sekarang tertentu saja, kenapa kita malu juga masalah keadaan? Dulu kan belum ada TV, belum ada lampu, belum ada semua masalah PS belum ada. Ini yang saya bangkitkan mulai tahun 90-an ini. Saya coba buat sendiri, kita buat sendiri untuk latihan anak-anak ini. Dia akan bilang ini. Kalau khusus untuk itu, boleh saya bilang perhatian Pemda. Tidak ada. Lebih-lebih di Kabupaten Selatan ini, mana ada itu. Nah itu maksud saya, ya boleh kita kuasai dengan dunia alam kemajuan sekarang, tapi ingat masalah akar
budaya itu. Lompat batu adalah warisan nenek moyang kita yang harus kita teruskan, bahkan kita pertahankan, jangan sampai hilang begitu saja. Nah, siapa kader-kader pelompat itu? Di luar seperti kami dulu, siapa lagi kalau bukan adik? Jadi ini yang kita harapkan kepada anak-anak yang sekarang, menumbuhkan rasa memiliki itu dulu yang pertama. Bahwa melompat itu harus ada rasa memiliki. Rasa memiliki itu bahwa tidak ada lompatin sama orang lain kecuali kepada kita misalnya. Nah, itu kita coba bakar semangat rasa memiliki budaya lompat itu kepada anak-anak. Seperti orang abang-abang kita kan bisa lewat perasaan kita dalam hati, aku pengen seperti itu juga. Kalau dianggap jagoan kan kita dianggap nanti preman tuh, nanti orang-orang kampung kita bilang sombong kamu. Yang pernah dikatakan pakai menau, kalau melakukan satu lompat batu itu jangan pemikirannya yang enggak terfokus dengan lompat batu dan itu kuat. Mantap. Saya coba waktu saya loncat batu, pemikiran melayang, mikir sana sini, apalagi kalau banyak cewek-cewek, ya kan? Ya, pemikiran udah kan itu pemikiran nanti cewek-cewek berfoto bareng, sehingga pas saya loncat batu nggak lewat, gagal, sangkut di atas berdiri. Kalau melompat itu harus begini, ya kan? Begini. Ini sabitnya kan harus begini, menerjang, menyepal, harus begitu. Jangan kayak kodok melompat. Sudah kayak asal kayak kodok itu namanya. Boleh saja hanya sekali ini, sekali latihan langsung. Coba seperti saya kan tahun 80. Kalau tahun 80 walaupun sudah sering melompat, tapi di Gunung Soli, di SMA. Iya kan, lompat tinggi tadi. Begitu saya latih langsung lewat. Jadi kalau saya melompat, begitu mereka kawan-kawan, kayak monyet. Kenapa? Ini lucu, hanya karena ada keberanian, nggak ada rasa malu. Saya ini kan sudah biasa orang mau mulai dari SD itu. Biarin aja itu semua, yang penting melompat. Oh bukan tuh, ini di tebalnya ini dari sini ke sini ini ya, 60 itu. 60. 60, ada semeter 20 sekarang. Itu biasanya kalau mau lompat sendiri ada ritual tertentu apa? Oh tidak, perlu dulu kita tahu bahwa apa fungsinya, apa gunanya lompat batu ini. Ini sengaja dituang oleh leluhur kita sebagai tolok ukur kepada kaum pria yang ada di desa-desa ini untuk disiapkan menjadi pemuda tangkas, pemuda yang perkasa untuk dikirim menjadi patriot di medan perjuangan. Itu kita harus paham. Tapi jangan kira bahwa yang bisa ke medan perang hanya pelompat batu. Tidak. Itu kan yang saya bilang hanya salah satu tolok ukur. Iya kan? Nah, bagaimana juga ketangkasan yang memainkan perisainya, pedangnya, tombaknya, itu kan semua. Kalau sekarang ini, ya lompat batu itu dijadikan salah satu kegiatan para pemuda untuk dijadikan sebagai hobi atau olahragawan. Ya, walaupun pada dasarnya istilahnya sampai sekarang ini sudah menjadi, boleh kita bilang, ketertarikan para wisatawan untuk melihat bagaimana lompat batu. Ini Bang, kalau ini satu berapa ya Bang? Sekifallahi bawasi ulusi ilahi siwarawan. Kalau budaya sudah hilang, jati diri kita itu sudah di mana? Tidak lebih dari misalnya kehidupan di pajak.
sampai mana-mana. Suku Nias adalah salah satu suku asli Indonesia yang masih mempertahankan adat dan budayanya di era modern seperti sekarang. Penduduk yang hidup di Pulau Nias ini menjalani kehidupannya seperti yang dilakukan oleh nenek moyang, agar tradisi tidak hilang dimakan oleh zaman dan juga modernisasi. Penduduk di Pulau Nias dikenal akan budaya berperangnya, atau yang lebih keren disebut sebagai warrior, mirip seperti kaum Sparta dan Mongol. Di masa lalu, para Nias warrior berjuang mati-matian untuk mempertahankan wilayah dan juga harga diri kelompoknya. Hingga perang yang besar kerap terjadi. Berikut 4 fakta kegarangan suku Nias yang kerap dijuluki sebagai bangsa Sparta asli Indonesia. 1. Bertarung sudah mendarah daging. Catatan paling tua tentang kebudayaan yang ada di Pulau Nias dilakukan oleh pedagang dari Persia. Perdagangan ini datang di kawasan Nias sekitar tahun 851 Masehi untuk menjalin kerjasama dengan penduduk lokal yang memiliki banyak sekali kerajinan dalam bentuk perhiasan maupun dalam bentuk kain dan tenun yang memukau. Pedagang dari Persia yang datang pada abad ke-9 ini mengatakan bahwa penduduk di Nias sangat menjunjung tinggi budayanya. Mereka dikenal sangat kreatif meski dalam beberapa hal, suku Nias kuno dianggap agak mengerikan. Mereka memiliki kebudayaan mengayau atau berburu kepala manusia untuk keperluan ritual. Mereka melakukan perburuan itu dengan bertarung secara sengit. 2. Harga diri yang sangat tinggi melebihi apapun. Harga diri dari suku Nias di masa lalu sangatlah tinggi. Mereka akan melakukan pertarungan dengan sepenuh jiwa jika merasa dilecehkan. Di masa lalu, para marga atau desa di kawasan Pulau Nias kerap melakukan peperangan untuk mempertahankan wilayah dan juga kehormatan dari suatu desa atau marga. Kebiasaan berperang yang dilakukan oleh masyarakat Nias kuno sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan sejak budaya megalitikum hadir 13.000 tahun yang lalu. Penduduk di Pulau Nias sudah terbiasa dengan hal-hal yang berkaitan dengan pertarungan. Budaya warrior di kawasan ini terus tumbuh hingga akhirnya lenyap perlahan-lahan. 3. Wilayah paling susah dijinakan Belanda. Walau Pulau Nias lebih kecil ketimbang wilayah lainnya, seperti Jawa dan Sumatera, namun kawasan ini merupakan kawasan paling susah dijinakan oleh Belanda selama melakukan kolonialisasi di Indonesia. Setidaknya selama ratusan tahun berada di pulau ini, Belanda baru mampu menjinakkan Nias dan memaksakan kekuatannya pada tahun 1914. Penduduk di kawasan Nias bertarung habis-habisan dengan Belanda di masa lalu. Selama ratusan tahun Belanda tak bisa masuk terlalu dalam, karena pasti akan diserang oleh para warrior yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk suku dan desanya. Kawasan Pulau Nias adalah neraka bagi Belanda, karena kemampuan bertarungnya yang mengagumkan sekaligus mengerikan. 4. Kebudayaan bertarung di era modern. Di era modern seperti sekarang, peperangan yang dilakukan oleh warrior atau kesatria tentu sudah tidak ada lagi. Orang di Nias tidak melakukan lagi apa yang namanya berburu musuh, lalu mempersembahkan kepalanya pada pemimpin. Perang yang terjadi di masa lalu akhirnya diubah menjadi sebentuk tarian perang, yang diberi nama dengan tari Voluaya. Tari Voluaya dilakukan oleh pemuda lengkap dengan atribut perang tradisional. Anak-anak kecil juga untuk terlibat langsung. Orang di Nias ingin budaya berperang ini tetap ada dan diturunkan kepada generasi baru agar tetap melakukan budaya ini sampai kapanpun. Kehilangan budaya bertarung adalah bencana besar bagi para penduduk di Pulau Nias. Demikianlah 4 fakta kegarangan dari suku Nias yang merupakan bangsa petarung asli Indonesia. Suku Nias tak ubahnya Sparta yang berjuang tanpa henti dengan nyawa sebagai taruhannya. Anyway, apakah kamu pernah datang ke Pulau Nias? Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapatmu tentang suku Nias dan adat istiadatnya? Dicatat ya.